Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai materi penelitian operasional dengan subbab yaitu mengenai game teori dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Risa Cerilia dengan NIM D6230025, yang kedua Yanuandia Pamintosari dengan NIM D6230036, yang ketiga saya Sylvia Devi Kusmardani dengan NIM D6230050, dan yang terakhir yaitu Ratih Eka Budiarti Azra dengan NIM D6230067. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teori permainan ataupun game teori itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kedua pihak atau lebih membuat keputusan dalam situasi persaingan ataupun konflik seperti dalam permainan strategi, persaingan bisnis ataupun semacamnya. Nah, fokus utama dalam game teori ini adalah pada permainan dua orang dengan hasil nol, yaitu situasi di mana keuntungan pihak satu sama dengan kerugian pihak lain. Nah, teori ini bertujuan untuk mencari strategi terbaik agar bisa menang atau memaksimalkan keuntungan dari masing-masing. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar dari game teori atau teori permainan ini adalah di mana setiap pemain memilih strategi secara bersamaan, dan dalam strategi itu kedua belah pihak itu tidak mengetahui pilihan dari lawannya. Misalnya, yaitu seperti permainan ganjil genap, di mana tiap pemain itu menunjukkan satu atau dua jari dan kedua belah pihak tidak mengetahui jari apakah yang ditunjukkan oleh pemain satu atau pemain dua. Dan hasilnya tergantung apakah jumlahnya ganjil atau genap. Hasil dari permainan ini nanti ditetapkan dalam tabel payoff yang menunjukkan untung rugi pemain satu dan kebalikannya untuk pemain dua. Nah, strategi adalah rencana lengkap untuk menghadapi setiap kemungkinan langkah lawan. Meskipun game dalam dunia nyata itu bisa sangat lebih kompleks, teori permainan sering digunakan untuk situasi yang lebih sederhana. Tujuan utama dari teori permainan ini adalah untuk menentukan cara memilih strategi yang paling baik dan juga rasional dengan asumsi bahwa semua pemain bersikap logis dan ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari masing-masing. Selanjutnya adalah strategi. Dalam menyelesaikan sebuah permainan atau game, di sini ada dua strategi yang bisa digunakan, yaitu ada strategi murni atau pure strategi. Itu pemain selalu memilih satu tindakan tertentu setiap kali bermain. Contohnya, pemain A selalu memilih strategi E karena itu yang paling menguntungkan. Dan yang kedua yaitu ada strategi kombinasi atau strategi campuran. Itu dimana setiap pemain itu memilih beberapa strategi, dan memilihnya itu berdasarkan probabilitas. Misalnya, pemain A memilih strategi X dengan peluang 60% dan memilih strategi Y dengan peluang 40%. Untuk metode penyelesaian sendiri itu ada beberapa variasi. Yang pertama yaitu ada metode grafik, yaitu cocok digunakan untuk dua pemain dengan masing-masing memiliki dua strategi. Caranya yaitu dengan kita menggambar grafik, lalu cari titik potongnya dari dua garis yang mewakili strategi. Nah, titik itu nanti adalah nilai game dan strategi optimalnya. Yang kedua yaitu ada metode aljabar. Metode ini cocok digunakan dengan masih sama, yaitu game dengan dua pemain. Strategi terbatas misalnya 2x2 atau 2x3. Dengan cara yaitu menggunakan persamaan matematis untuk mencari probabilitas strategi campuran dan nilai game. Dan yang ketiga yaitu ada metode linear programming atau LP. Nah, ini cocok digunakan untuk game dengan banyak strategi, misalnya 3x3, 4x4, dan seterusnya. Dengan cara yaitu misal mengubah masalah game ke dalam bentuk persoalan atau membuat dengan pemodelan, lalu diselesaikan dengan metode seperti simplex untuk mencari solusi optimal. Nah, di sini kebanyakan menggunakan metode linear programming atau LP. Untuk selanjutnya yaitu tentang linear programming. Salah satu metode penyelesaian adalah dengan menggunakan metode LP. Metode LP atau linear programming terdiri dari variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga kendala atau constraint. Variabel keputusan sendiri merupakan simbol-simbol matematika yang menunjukkan tingkat aktivitas dari suatu kegiatan atau operasi. Untuk fungsi tujuan yaitu hubungan linear yang menunjukkan tujuan dari suatu kegiatan. Tujuan yang paling umum bagi perusahaan adalah
memaksimalkan keuntungan. Untuk tujuan paling umum bagi unit operasional seperti bagian produksi atau pengemasan adalah meminimalkan biaya. Untuk kendala sendiri atau konten, hubungan linear yang menunjukkan batasan atau aturan dalam pengambilan keputusan. Untuk linear program sendiri dengan rumus maksimis atau minimis yaitu Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dan seterusnya ditambah Cn Xn untuk subjek, A11 X1 ditambah A12 X2 dan seterusnya ditambah A1 N Xn bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B1. Lalu untuk A21 X1 ditambah A22 X2 dan seterusnya ditambah A2N Xn bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B2. AM1 X1 ditambah AM2 X2 dan seterusnya ditambah AMN Xn bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan BM. Dengan keterangan XJ variabel keputusan, BI batas kendala, CJ koefisiensi fungsi tujuan, dan AIJ koefisiensi kendala. Untuk contoh yaitu maksimis XM plus 1 untuk subjek P11 X1 ditambah P21 X2 ditambah dan seterusnya ditambah PM1 XM dikurangi XM ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. P12 X1 ditambah P22 X2 ditambah dan seterusnya PM2 XM dikurangi XM plus 1 lebih dari sama dengan 0. P1 NX1 ditambah P2 NX2 ditambah dan seterusnya ditambah PM NXM dikurangi XM plus 1 lebih dari sama dengan 0. X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya dan ditambah XM sama dengan 1. Dengan catatan variabel XM plus 1 boleh bernilai negatif. Lalu metode simplex membutuhkan semua variabel bernilai non-negatif, jadi perlu penyesuaian. Contoh selanjutnya yaitu minimis YN plus 1 untuk subjek P11 Y1 ditambah P12 Y2 ditambah dan seterusnya ditambah P1 NYN dikurangi YN plus 1 kurang dari sama dengan 0. P21 Y1 ditambah P22 Y2 ditambah dan seterusnya ditambah P2 NYN dikurangi YN plus 1 kurang dari sama dengan 0. PM1 Y1 ditambah PM2 Y2 ditambah dan seterusnya ditambah PMN-YN dikurangi YN ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah dan seterusnya ditambah YN sama dengan 1. Dan YJ lebih dari sama dengan 0 untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, teori dari permainan ini adalah mencari keuntungan maksimum dan minimum. Formulasi pemain 1 dan pemain 2 adalah dual satu sama lain. Solusi optimal hanya perlu dihitung dari satu pihak. Hasil solusi optimal pemain 1 sama dengan hasil optimal pemain 2. Minimax teorem, maka XM plus 1 YN plus 1. Baik, selanjutnya yaitu jika nilai negatif seperti V kurang dari 0 atau nilai optimal negatif, maka diperlukan 1. Mengganti variabel negatif dengan selisih 2 variabel non-negatif. Yang kedua, tukar posisi pemain 1 dan 2. Yang ketiga, tambah konstanta sebesar seluruh elemen pie of tabel agar nilainya positif. Selanjutnya, terdapat soal pada buku Hiller and Lieberman Intro to Operation Research, MCRI Grow-Hill tahun 2015 halaman 675. Diketahui, maksimis X3 dengan subjek 5X2 dikurang X3 lebih besar dari sama dengan 0, min 2X1 ditambah 4X2 dikurang X3 lebih besar dari sama dengan 0, 2X1 dikurang 3X2 dikurang X3 lebih besar dari sama dengan 0, X1 dan
X1 tambah X2 sama dengan 1. Dan diketahui X1 lebih besar dari sama dengan 0, X2 lebih besar dari sama dengan 0. Dan untuk soal yang minimize, yaitu Y4 dengan subjek min 2 Y2 ditambah 2Y3 dikurang Y4 kurang dari sama dengan 0, 5Y1 ditambah 4Y2 dikurang 3Y3 dikurang Y4 kurang dari sama dengan 0, Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 1. Dan diketahui Y1 lebih besar dari sama dengan 0, Y2 lebih besar dari sama dengan 0, dan Y3 lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya, terdapat soal pada buku Hiller and Lieberman Intro to Operation Research, MC Grow-Hill tahun 2015, halaman 675, dengan pertanyaan, bagaimana bentuk model programan linear and bagaimana solusi maksimal dan minimal? Jawabannya itu terdapat pada Excel dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya lanjutkan mengenai penyelesaian teori permainan atau game teori dengan metode linear programming menggunakan analisis solver pada Microsoft Excel. Untuk yang pertama, untuk menulis pada tabel angka, untuk mempermudah kita tulis saja pertanyaan atau soal yang akan kita cari penyelesaiannya. Jadi yang pertama, untuk menentukan variabelnya kita sesuaikan dengan kendala atau kendala pada soal itu terdapat X1, X2, dan X3. Untuk koefisien pertama, pada kendala pertama itu X1 tidak terdapat nilainya, maka kita tulis saja 0. Kemudian untuk X2 itu ada 5, untuk X3 itu ada -1. Kemudian pada koefisien persamaan 2, untuk X1 itu ada min X1. Kemudian untuk X2 itu ada 4 X2. Dan kita tulis saja 4. Kemudian untuk X3 itu ada -1. Dan seterusnya sampai koefisien persamaan 4. Selanjutnya kita mencari nilai koefisien produk menggunakan rumus yaitu sum product. Kemudian klik nilai koefisien dari variabel, kemudian separator, kemudian nilai solusi, jangan lupa untuk dikunci, kemudian di enter. Nilainya akan menghasilkan nilai 0 karena pada nilai solusi belum kita cantumkan atau nanti akan muncul ketika kita menggunakan nilai analisis pada solver. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai Z. Nilai Z itu adalah nilai penyelesaian atau yang kita cari atau dari maximize dari X3. Untuk mencari koefisien objek itu sendiri, kenapa X3 1 sedangkan X1 dan X2 0? Karena pada pertanyaan atau pada soalnya itu nilai yang dicari atau maksimasinya hanya pada X3. Sedangkan pada probabilitas itu, setiap probabilitas itu ketentuannya adalah harus sama dengan 1. Kemudian untuk mencari nilai Z atau nilai maksimasi dari X3 itu adalah menggunakan rumus sum product, kemudian koefisien produk, separator, kemudian solusi, kita kunci, ke enter. Nilainya akan sama 0 karena nilai solusi belum terdapat penyelesaian atau akan kita selesaikan menggunakan analisis solver. Kemudian untuk mencari solusi kita langsung saja ke analisis solver. Untuk nilai itu sendiri kita sesuaikan dalam pada pertanyaannya, yaitu perintahnya untuk mencari nilai maksimal. Oleh karena itu kita pencet yang poin maksimal. Kemudian untuk by change variable size itu sendiri yaitu nilai yang akan kita cari pada pertanyaan ini. Nilai yang akan kita cari adalah nilai solusinya untuk mempengaruhi nilai Z atau nilai maksimasi. Kemudian yang kedua ada subject to the constraint, dan
Untuk mencari constraint-nya sendiri itu menggunakan atau berdasarkan nilai kendala yang sudah kita buat tadi. Untuk yang pertama, yaitu nilai eh, untuk yang pertama yaitu dari kita add dulu, kemudian kita drag. Kenapa 3? Karena pada arahnya ini atau nilainya itu sama, jadi kita tulis saja sebagai satu constraint. Kita sesuaikan dengan arahnya. Kemudian untuk constraint sendiri itu kita kita dapat dari nilai hasil. Kita add. Kemudian yang kedua itu nilai sesuai referensinya itu dari koefisien kesamaan 4 karena dari koefisien kesamaan 4 itu beda sendiri, yakni ini sama dengan untuk constraint sendiri yaitu 1. Oke. Oke, pada penyelesaian ini kita menggunakan dua subject to the constraint, yaitu dari koefisien kesamaan 1 hingga 3 dan koefisien kesamaan 4. Jika sudah, kita langsung saja ke menu ke solve, kemudian kita oke. Akan muncul nilai maksimasi dari X3 yaitu 0,181 atau 2/11. Untuk nilai minimasi dari Y4 itu caranya sama seperti mencari nilai maksimal dari X3. Yang membedakan adalah pada menu solvernya, yaitu kita pilih poin minimal karena yang kita cari adalah minimas dari Y4. Seperti itu. Kemudian untuk variabelnya itu kita menyesuaikan jumlah variabelnya itu kita menyesuaikan dari kendala dari pertanyaannya. Pada pertanyaan di sini kita memiliki 4 variabel kendala yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Oleh karena itu pada tabel angka kita menggunakan 4 variabel yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Untuk kendalanya sendiri itu ada 3 kendala, maka koefisiennya dari persamaan 1, koefisien persamaan 2, dan koefisien persamaan 3. Untuk menginputkan angkanya sama seperti tadi, kemudian kita mencari koefisien produk, rumusnya sama, dan nilai batasan atau nilai syaratnya juga disesuaikan dengan pertanyaan. Untuk batasan ini kurang Y3, kita tambahkan saja batasan Y3-nya. Ini harus sama karena pada dasarnya probabilitas itu jika digabungkan semuanya itu hasilnya harus sama dengan 1. Jadi, untuk penyelesaian solusi dan nilai Z-nya atau minimize dari Y4-nya itu langkahnya sama dengan mencari nilai maksimasi dari X3 sama seperti yang tadi. Sekian penjelasan tugas PO Game Theory dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.